Halo teman-teman, selamat datang di Sim Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar tentang trigeminal neuralgia. Mulai banyak nih jenis-jenis nyeri kepala dan wajah. Jangan sampai kebalik-balik ya. Keep studying and let the magic work. Oke, untuk kasus neuralgia trigeminal ini SKDI-nya 3A ya teman-teman. Artinya kita diminta untuk bisa memberikan tata laksana awal saja. Sedangkan untuk terapi definitifnya nanti kita rujuk atau konsul ke spesialis neurologi ya. Nah, neuralgia trigeminal ini disebut juga tic douloureux ya. Ini merupakan rasa nyeri tajam di daerah persarafan nervus trigeminus yang dapat disebabkan suatu kondisi idiopatik atau simptomatik. Nah, insidensinya lebih sering pada wanita ya, dengan perbandingan pria banding wanitanya 2:3. Kelompok usia yang paling sering itu di 52-58 tahun untuk yang idiopatik, sedangkan untuk yang simptomatik itu 30-35 tahun. Nah, ini kita akan perjelas di klasifikasinya ya, untuk jenis-jenisnya. Nah, klasifikasinya berdasarkan ICHD-3 itu dibagi menjadi idiopatik trigeminal neuralgia, yaitu dengan penyebab yang tidak diketahui ya. Klasik trigeminal neuralgia, ini artinya dia disebabkan atau berhubungan dengan kompresi vaskuler, jadi mekanismenya kita sebut neurovaskuler ya. Dan yang terakhir ada secondary trigeminal neuralgia. Nah, ini disebabkan oleh keberadaan penyakit lain di luar mekanisme neurovaskuler yang tadi sudah termasuk ke dalam klasik. Nah, mekanisme neurovaskuler itu contohnya apa aja? Bisa aneurisma arteri basilaris. Jadi karena arteri basilaris itu dekat dengan saraf trigeminus, jadi kalau misalkan dia berdilatasi dan membesar akibat aneurisma, bisa-bisa radix trigeminusnya akan tertekan dan terkompresi ya. Contoh kedua bisa kalau nggak ada aneurisma nih, tapi arteri cerebellaris superior, salah satu cabang dari arteri basilaris atau cabang-cabang lainnya, itu dia besar dan sangat bergelung ya. Jadi secara anatomisnya begitu. Nah, nanti ini bisa juga menimbulkan kompresi serabut trigeminalnya dan menimbulkan trigeminal neuralgia ya. Kalau secondary trigeminal neuralgia berarti dia di luar penyebab vaskuler. Contohnya itu multiple sclerosis. Jadi terjadi demyelinisasi ya, atau myelin serabut trigeminalnya itu rusak secara langsung. Atau bisa juga karena adanya tumor pada cerebellopontine angle atau CPA. Nah, CPA ini juga dekat dengan daerah keluarnya radix trigeminus dari pons, sehingga kalau di daerah itu ada tumor, maka tumornya ini bisa menyebabkan penekanan juga pada nervus trigeminus ya. Beberapa hal ini pada akhirnya akan menimbulkan kompresi yang berujung pada kerusakan serabut saraf trigeminal ya. Sebenarnya teori selanjutnya ini masih berupa hipotesis ya, jadi belum sepenuhnya dipastikan. Ada hipotesis yang menyatakan terjadi regenerasi aberrans. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, si serabut saraf yang rusak ini, dia akan berusaha regenerasi kan, tapi hasilnya itu tidak sempurna ya. Jadi, dalam satu helai saraf sensorik kita, itu kan ada berbagai macam akson ya. Nah, akson jenis tertentu itu diperuntukkan untuk membawa sensasi yang tertentu juga. Misalnya serabut tipe C untuk sensasi nyeri, serabut tipe A, beta untuk sensasi sentuhan, dan beberapa tipe bisa juga overlapping, jadi satu jenis serabut bisa membawa beberapa jenis sensasi. Nah, saat terjadi regenerasi aberrans ini, teorinya serabut untuk sensasi sentuhan yang rusak misalnya, itu bisa berubah atau terhubung ke serabut yang untuk sensasi nyeri. Nah, jadi salah tuh, harusnya buat sentuhan, sekarang malah dia berubah menjadi untuk nyeri. Nah, inilah yang menyebabkan impuls nyerinya itu akan meningkat dan cenderung mengalami hiperaktivasi. Begitu. Ya. Nah, biasanya distribusinya itu di daerah nervus maxillaris atau mandibularis ya, jarang di distribusi yang nervus ophthalmicus atau 51. Jadi nanti nyerinya juga seringnya di daerah maksila menjalar ke rahang bawah ya, jarang di daerah mata sini. Nah, teman-teman perlu ingat nih, jenis nyerinya adalah yang neuropatik ya, bukan nyeri nosiseptif yang disebabkan inflamasi. Sehingga nanti obatnya pun kita perlu antikonvulsan ya, untuk menurunkan konduksi sarafnya, bukan dengan obat-obatan NSAID. Kalau yang NSAID itu untuk nyeri-nyeri yang akibat inflamasi atau nyeri nosiseptif ya.
Gejala subjektifnya gimana nih? Dari durasi sangat singkat, cuman beberapa detik sampai kurang dari 2 menit ya. Jadi nggak nyampe hitungan beberapa menit gitu. Kualitasnya tiba-tiba berat seperti ditikam, seperti ditusuk ya. Terasa panas atau kesetrum dan terasa superficial di daerah kulit. Karena intensitasnya sangat berat, pasiennya jadi cenderung mengerenyit atau berkedut secara involunter. Nah, inilah kenapa dia disebut tic ya. Tic itu kan gerakan-gerakan involunter ya. Nah, ini tic douloureux. Ini diserap dari bahasa Perancis yang arti bahasa Inggrisnya itu painful tic. Ya, jadi karena dia nyeri, maka dia sampai tic gitu. Nah, ciri berikutnya yang paling khas adalah adanya pemicu yang mencetuskan nyerinya itu. Intinya dia bisa terpicu jika daerah yang dipersarafi oleh saraf yang bermasalah itu terstimulasi. Bisa karena sentuhan, tertiup angin, menyikat gigi, mengunyah, menguap, dan lain-lain ya. Dari frekuensinya dia cukup sering hilang timbul, siang maupun malam sama aja ya frekuensinya. Dan di antara serangan biasanya tidak ada nyeri apapun. Jadi periode di antara serangan nyeri itu biasanya pasiennya baik-baik aja, normal gitu ya. Nah, pemeriksaan fisiknya gimana nih? Untuk pemeriksaan fisik umum hasilnya akan normal, kecuali kalau periksanya saat serangan ya, maka pasiennya akan terlihat sakit berat. Pemeriksaan neurologisnya, kalau kita ketemu defisit sensorik trigeminal atau defisit neurologis lainnya, maka curiga dulu ini trigeminal neuralgianya yang simptomatik karena penyakit lain ya. Tumor daerah cerebellopontine angle itu bisa aja mengganggu pendengaran atau bisa bikin vertigo karena keterlibatan nervus 8. Kalau multiple sclerosis itu sering ada riwayat optik neuritis. Nah, jadi kita perlu gali lebih dalam baik di anamnesis maupun pemeriksaan fisiknya. Trigeminal neuralgia yang idiopatik itu baru bisa kita pertimbangkan untuk mendiagnosis ke arah sana kalau tidak ada defisit sensorik atau defisit lain ya. Jadi cuma ada nyeri aja gitu. Pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan MRI kepala untuk mencari adanya tumor atau masalah lainnya. Bisa juga kita pakai MRA ya, Magnetic Resonance Angiography. Ini untuk menilai adanya vaskuler yang mengkompresi nervus trigeminalnya itu, yang tadi tipe klasik ya. Nah, sekarang untuk tata laksananya. Di vaskes primer, menurut PPK Neurologi 2016, kita cukup lakukan screening diagnostik ya. Dan kita bisa lakukan tata laksana awal kalau memang diperlukan. Lalu untuk tata laksana medik dengan obat-obatan yang definitif itu kita perlu rujuk ke vaskes sekunder ya. Obatnya apa aja? Karena dia nyeri neuropatik, maka kita kasihnya jenis yang antikonvulsan ya, mirip-mirip obat anti epilepsi. Nah, perlu diingat lini satunya itu adalah carbamazepin ya, ini harus diingat. Dengan dosis inisialnya itu 200 mg sehari dibagi 2 dosis, jadi 2 kali 100 mg. Nah, itu inisialnya. Nanti selanjutnya akan dititrasi, dinaikin perlahan-lahan sampai mencapai efek terapi. Apabila obat-obatan ini tidak berhasil memberikan respon, maka dapat dipertimbangkan tata laksana yang prosedural ya. Nah, yang minimal invasif itu bisa ganglion gasserian radiofrekuensi ablasi dan glycerol risolisis. Nah, ini prinsipnya apa? Adalah dengan melumpuhkan serabut trigeminalnya itu supaya nyerinya itu akan berkurang ya. Jika terbukti ada lesi kompresi akibat vaskuler, akibat tumor atau struktur lainnya, bisa kita konsulin ke bedah syaraf untuk dilakukan bedah dekompresi ya. Oke, mungkin segitu teman-teman tentang neuralgia trigeminal. Yang penting teman-teman harus ingat nih karakteristik nyerinya seperti apa, pemicunya yang khas, dan obatnya yaitu carbamazepin sebagai lini pertamanya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa untuk keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!